Selamat siang Ibu, gimana kabarnya baik Bu? Apakah Ibu Alhamdulillah. memiliki atau banyak waktu luang hari ini Bu? Selamat siang juga Bapak. Alhamdulillah, saya sehat Pak. Hmm, oh, ada apa ya Pak? Saya lihat sepertinya Bapak itu agak murung loh hari ini. Terus tidak bersemangat gitu seperti biasanya. Kenapa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Oke Bu, ini mohon maaf Bu ya, mohon maaf sekali Bu. Jadi saya jadi ganggu waktu Ibu Bu. Ada hal yang perlu dibicarakan Bu. Hmm, Tidak apa-apa Pak. Kebetulan KBM-nya sudah selesai, jadi saya tidak punya jam free Pak sekarang. Mangga O- Bapak mau mau apa nih sekarang? Oke Bu, begini Bu. Saya tuh mau cerita sedikit atau curhat lah ke Ibu ya, karena Ibu dipandang sama saya bisa memberikan solusi mungkin Bu ya, tentang Iya, iya. masalah yang apa saya hadapi hari ini Bu. Mangga Bapak dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Dan kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Oke Bu, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pencerahan dari masalah yang dihadapi saya, karena kebetulan akhir-akhir ini saya ada sedikit masalah yang mungkin saya hadapi itu agak sedikit kurang apa ya, nggak bisa dinikan. Mungkin dengan bicaranya dengan Ibu ada semacam solusi-solusi atau pecahan masalah gitu Bu. Baik Pak. Masalahnya tentang apa ya Pak ya? Bisa Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan pada saat ini gitu ya, karena kelihatannya Bapak itu sepertinya baik-baik saja gitu ya Pak. Mungkin saya bisa bantu, apa yang bisa saya bantu Pak? Oke Bu, jadi gini Bu, jadi akhir-akhir ini saya tuh ya agak sedikit kurang fokus Bu dalam mengerjakan kegiatan atau pekerjaan, dikarenakan ada beberapa pekerjaan yang harus saya kerjakan dalam waktu bersamaan. Ini tentunya kali pertama buat saya dalam kondisi seperti ini, gitu Bu. Hmm, jadi Bapak itu kurang fokus ya dalam mengajar karena ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan gitu dalam waktu bersamaan. Lalu apa sih yang membuat Bapak tidak fokus gitulah dalam melakukan pekerjaan gitu? Oke, sebetulnya menurut saya tuh ya sederhana Bu ya. Sebenarnya masalah ini tidak begitu serius amat Bu. Tuh. Hmm, Tidak serius bagaimana Pak maksudnya? Ya, saya hanya sedikit mengalami tidak fokus ketika atau was-was ya dalam melaksanakan kegiatan mengajar tentunya dikarenakan ada beberapa pekerjaan yang saya lakukan dalam waktu bersamaan. Mungkin saya mungkin saya belum bisa beradaptasi dengan kondisi ini atau multitasking yang sekarang saya lakukan sehingga saya terbagi konsentrasi, terbagi fokusnya sehingga apa yang saya kerjakan itu hasilnya kurang maksimal, Bu. Mungkin itu, Bu. Hmm, jadi Bapak itu tidak mengalami fokus dan was-was dalam melaksanakan mengajar gitu ya Pak, karena banyak pekerjaan yang harus Bapak lakukan. Terus Bapak bisa ceritakan nggak kira-kira pekerjaan apa saja gitu Bapak, pekerjaan Bapak itu yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan ini gitu ya, sehingga Bapak bisa mengalami tidak fokus dan was-was gitu Pak. Oke, Bu. Jadi saya kan tugasnya mengajar tentunya, Bu ya. Ya, Dan saya ya. juga mendapat tugas tambahan dari sekolah juga. Kemudian kebetulan saya aktif di kemasyarakatan, RT RW dan seterusnya menyelenggarakan kegiatan 17 Agustusan gitu kan. Jadi Hmm, makan waktu atau tenaga yang benar-benar harus iya, iya. butuh konsentrasi juga gitu Bu ya. Iya, iya, iya. Oh, berarti banyak sekali ya pekerjaan Bapak sekarang ini. Terus kalau proses mengajar, bagaimana Pak proses belajar mengajar Bapak di sekolah? Iya, Apakah justru Bapak dengan kegiatan ini bisa fokus tidak dalam mengelola kelas gitu ya? Terus bagaimana dengan persiapan mengajarnya? Apakah Bapak merasa kurang persiapan atau bagaimana gitu Pak?
Ya, justru itu Bu, masalahnya kan ketidakfokusan dalam mempersiapkan pengajaran Bu ya, yang mengakibatkan Mmm, pengolahan kelas itu kurang maksimal tentunya. Ini yang iya menjadi iya. permasalahan yang dihadapi saya untuk mencari jalan keluarnya seperti apa gitu mungkin itu. Mmm, jadi Bapak itu jadi tidak ini ya, tidak fokus dalam mengelola kelas gitu ya, jadi kurang maksimal mungkin ya, Pak, ya? Nah, Betul menurut sekali Bu. Bapak, kenapa gitu Bapak jadi tidak fokus gitu dalam pengelolaan kelas gitu ya? Padahal kan, pekerjaan itu bisa dilakukan, setelah ini Pak, setelah pembelajaran gitu ya, Pak. Nah Oke. gitu gitu. Oke, ya justru itu Bu ya, karena pertama saya banyak pikiran, banyak pekerjaan juga yang mengakibatkan pekerjaan yang wajib itu tidak terselesaikan dan mengganggu Mmm, sedikit konsentrasi sehingga berdampak kepada persiapan mengajar, kemudian pengelolaan kelas itu tidak maksimal mhm hasilnya mhm. itu. Mmm, jadi Bapak itu lagi banyak pikiran ya, sehingga Bapak tidak fokus gitu ya, Pak? Iya Bu. Terus, situasi apa gitu yang Bapak inginkan agar Bapak itu bisa tetap fokus gitu, Pak? Oke, tentunya saya memiliki keinginan dapat membagi waktu dan bisa fokus dalam mengerjakan semua pekerjaan Bu, baik pekerjaan wajib yaitu mengajar itu sendiri kan, ataupun Mhm. tugas-tugas tambahan dari sekolah, ataupun tugas yang berhubungan dengan kemasyarakatan itu. Mmm, jadi masalahnya begitu ya, Pak, ya? Kalau begitu saya tanya dulu sama Bapak ya, apa yang bisa membuat keinginan Bapak itu bisa terwujud gitu? Seperti apa gitu ya, Pak, bisa Bapak ceritakan barangkali itu seperti apa? Oke Bu, jadi seperti yang saya ceritakan tadi di atas itu Bu ya, jadi Ya. saya belum bisa, yang intinya saya belum bisa mengatur waktu Bu. Mhm mhm mhm. Iya iya. Tadi Bapak belum bisa mengatur waktu ya. Terus, langkah-langkah apa sih, Pak, yang bisa Bapak lakukan sekarang nih, agar Bapak bisa mengatur waktu tersebut gitu, Pak? Oke, insya Allah saya berusaha menulis pekerjaan-pekerjaan yang penting mendesak dan yang penting tidak mendesak juga Bu ya, Mhm. sehingga saya bisa memilah-memilih prioritas yang apa dulu nih yang dikerjakan sehingga lebih fokus ke depannya, begitu Bu. Iya iya iya. Betul sekali ya, Pak, ya. Jadi Bapak akan menuliskan pekerjaan yang penting dulu gitu, yang menjadi prioritas Bapak ya. Itu dalam membagi waktu gitu ya. Tapi kan Bapak juga ada keinginan kedua yaitu ya tadi yang itu yaitu ingin fokus gitu dalam mengerjakan semua pekerjaan Bapak. Nah, kira-kira langkah apa yang Bapak bisa lakukan nih agar Bapak ini bisa tetap fokus gitu pada pekerjaan Bapak, sehingga semua pekerjaan Bapak itu bisa terselesaikan dengan baik gitu ya, Pak, ya. Kira-kira apa Oke, langkah-langkah Bapak? tadi yang pertama itu mencatat Bu ya, dengan adanya catatan tersebut saya memiliki tadinya saya bisa fokus ya mengerjakan pekerjaan yang prioritas pertama yang dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan prioritas-prioritas selanjutnya sehingga di sana bisa pekerjaan tuh bisa termanage, bisa terlaksanakan dengan baik karena saya udah menjadwalkan atau udah memfokuskan pekerjaan seperti itu Bu. Betul 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 sekali. Ada lagi nggak, Pak, selain yang Bapak sebutkan barusan untuk menjadi tetap fokus? Mungkin selain teknis yang tadi, ada beberapa mungkin, yang pertama istirahat yang cukup mungkin Bu ya, istirahat yang cukup, kemudian pola makan juga dijaga untuk supaya saya tuh menjadi, lebih fokusnya terjaga Bu. Iya iya, betul betul sekali ya, Pak, ya. Nah, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Bu ya, saya menjadi resah dan, di rumah terfikirkan terus dengan masalah-masalah dan pekerjaan yang ketidakfokusan itu, sehingga, pekerjaan semuanya terbengkalai ya. Iya, betul betul. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena, tidak fokus itu Bu, di dalam mengerjakan semua pekerjaan yang saya lakukan, termasuk tugas yang wajib mengajar, kemudian, apa istilahnya, tugas-tugas tambahan, kemudian kegiatan di masyarakat. Iya iya, betul. Kalau Pikiran boleh saya itu terus-menerus jadi pikirkan ya. iya.
Kalau saya dapat menyimpulkan, berarti yang membuat Bapak tidak nyaman itu karena banyak tugas gitu ya, Pak, ya, yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan. Seperti itu mungkin ya, Pak, ya? Betul sekali Bu, betul sekali Bu. Iya iya. Saya setuju sekali nih dengan langkah-langkah yang Bapak lakukan. Semangat, Pak. Siap Bu, siap Bu, siap Bu. Insya Allah Bu, saya setelah ngobrol sama Ibu, mulai saat ini saya akan berniat untuk mengatur skema waktu supaya lebih efektif, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, saya akan pola sedemikian rupa. Selain itu saya juga harus belajar menganalisis juga mana yang pekerjaan yang penting, mendesak, yang penting tidak mendesak, yang dibutuhkan perencanaan seperti itu Bu. Iya iya. Langkah yang Pak Asep ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide-ide itu, Pak. Alhamdulillah ya, dapat solusinya juga akhirnya. Alhamdulillah syukur Bu, alhamdulillah sekarang saya udah merasa lega Bu ya dengan ngobrol dengan Ibu, ada semacam bimbingan dari Ibu, pengarahan dari Ibu sehingga saya menemukan solusi-solusi yang menurut saya juga dapat dilakukan dan dapat diaplikasikan dan harapan terbesarnya bisa menjadi solusi buat saya Bu. Alhamdulillah ya Pak, Bapak sudah merasa lega. Terus ada satu lagi nih Pak, dari yang sudah Bapak rencanakan tersebut nih, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu gitu, sehingga rencana tersebut bisa berjalan dengan baik gitu, sesuai dengan harapan Bapak. Ya, tentunya saya kembali lagi saya akan berusaha membuat jadwal skema waktu yang lebih efektif untuk mengatur kegiatan saya dalam kehidupan sehari-hari, Bu, supaya tugas dan pekerjaan saya dapat diselesaikan dengan lebih fokus, tentunya dengan lebih nyaman, dan saya mendapatkan kefokusan itu dalam mengerjakan pekerjaan di semua hal, Bu. Mungkin itu yang Hmm, harap komitmen saya, Bu. iya iya betul betul sekali. Terus ada dukungan lain nggak Pak yang Bapak butuhkan gitu ya untuk melakukan komitmen tersebut? Kira-kira ada dukungan dari siapa gitu ya Pak ya yang bisa melakukan komitmen tersebut yang Bapak butuhkan gitu? Iya, 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 iya. Eh, Sebentar Bu, saya berkomunikasi dengan keluarga, istri tercinta juga sama Bu ya, istri Hmm, tercinta, kerjasama dalam membuat skema dan apa ya, membuat pola hidup yang baru betul. untuk menyelesaikan masalah yang dibicarakan tadi Bu, sehingga kita terjalin kerjasama yang sangat erat dan menghasilkan semacam solusi, menghasilkan semacam penyelesaian masalah Bu dalam yang dihadapi. Ya ya. Ide bagus ya Pak, Masya Allah Pak Asep, semoga tetap terselesaikan ya, segera terselesaikan Bapak gitu ya, harapan Bapak, Bapak juga bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang, suasana hati yang nyaman, tanpa dihantui rasa yang seperti Bapak takutkan tadi gitu ya Pak ya. Semangat Pak, mudah-mudahan berhasil Ya. Pak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ibu ya atas waktunya mendengarkan dengan keseriusan mendengarkan keluhan-keluhan saya. Kemudian sekarang ya saya merasa lega Bu ya, lega dan sedikit tercerahkan apa yang saya dapat lakukan. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi jalan keluar saya dalam menyelesaikan masalah dan semoga Ibu kita semuanya ini menjadi guru-guru yang terbaik dalam melaksanakan tugas Bu ya, sehingga masalah yang dihadapi bisa diselesaikan. Amin 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 amin. Doa yang sama juga ya buat Bapak, semoga bisa menjadi guru yang baik, bisa menyelesaikan semua masalah ya dengan baik. Sama-sama Bapak, saya juga terima kasih ya kepada Bapak. Kita sharing gitu ya, jadinya kita sharing ya Pak ya. Iya Bu, iya Bu. Ini sekali lagi mohon maaf Bu ya, kebetulan ini saya ada jadwal nih siang ini ya, sebentar lagi, 5 Siapa menit sih? lagi harus udah masuk kelas dan saya akan mengajar ya di 5 menit lagi. Ini Bu, sekali lagi mohon pamit Bu. Mohon pamit, Siap Bapak, silahkan mudah-mudahan silahkan. ya kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Bu. Amin amin, ya Sekali Allah lagi ya Bu, Rabbal terima Alamin. kasih Bu.
Salam Siap sehat, salam Bapak. bahagia Bu buat Siap kita Bapak, semuanya. terima kasih kembali. Mangga mangga mangga.